Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Yang mana kamu ngerasa bahwa kamu memiliki hal-hal yang seperti aku bicarakan di readingan ini ya guys ya. Oke, kenapa sih kamu bisa menjadi sosok yang terpilih ya guys ya? Sekedar info buat kamu yang ingin request tema readingan tertentu, kamu bisa klik gabung di channel Rajkumari Tarotipator ya. Kamu bisa request tema readingan apa aja sesuai keinginan kamu ya guys ya. Ada Five of Pentacles, ada The Sun, ada Nine of Swords, ada Three of Wands, ada Six of Wands, ada Three of Cups, ada the Stars, and the Death. Well guys, you see ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu ya yang terkoneksi dengan readingan ini ya. Dimana aku merasa di antara kamu ini ya adalah orang-orang yang terpilih ya guys ya. Kok bisa ya? Kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih ya guys ya? Karena di sini ada berbagai macam hal yang bisa membuat kamu menjadi sosok yang terpilih ya. Sosok yang terpilih ini rata-rata adalah orang-orang yang memiliki misi jiwa tertentu atau dititipin tugas ya oleh semesta ya, yang mana kalian berada di dunia ini punya misi untuk bisa menebar kebaikan dan sebagai pekerja cahaya ya, atau bisa dibilang tuh light worker gitu loh guys ya. Di antara kalian ini ada yang light worker ya guys ya, dimana kalian ini dititipin tugas untuk bisa membawa suatu perubahan di dalam kehidupan ini ya, mengajak orang-orang pada kebaikan dan membawa perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Bagi kamu yang merasa bahwa kamu adalah light worker atau pekerja cahaya, yang mana kamu merasa terpanggil untuk menebar kebaikan di dunia ini, pasti kamu bertanya-tanya, kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih? Ya, karena sosok yang terpilih ini rata-rata itu sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan ya, terpaan kehidupan yang sangat dahsyat, mengalami cobaan atau ujian kehidupan yang tidak biasa, melebihi orang-orang pada umumnya ya. Akhirnya sehingga nanti ada pada suatu titik di mana orang terpilih ini mengalami yang namanya spiritual awakening, kebangkitan spiritual, dan disitulah dia akan menyadari apa misi jiwa dia ya. Ternyata dia hidup di dunia ini memiliki tujuan, punya tujuan tertentu, dan ternyata ada tugas tertentu yang harus mereka laksanakan ya. Itu kenapa mereka mengalami kepedihan atau kesulitan hidup yang luar biasa sebelumnya, sebelum mereka mengalami kebangkitan spiritual ya. Ada di antara kamu ini yang sudah melewati masa-masa sulit, dan ada di antara kamu ini yang sudah menjalankan misi jiwanya ya, dan tahu siapa dirinya sebenarnya atau tahu jati dirinya ya, apa tugasnya di dunia ini. Jadi tidak hanya berperan sebagai orang yang menjalani kehidupan ini apa adanya, tapi ada tugas tertentu yang harus dilaksanakan, yaitu menebar kebaikan dan bekerja di bidang kemanusiaan untuk membantu orang-orang sekitar mendapatkan penghidupan yang baik
untuk menaikkan vibrasi dan energi orang-orang di sekitarnya. Untuk bisa menaikkan vibrasi energi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, di sini kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih? Karena kamu di sini sudah melewati masa-masa sulit ya, dikonfirmasi oleh Five of Pentacles ya. Kamu ini orangnya tahan banting ya. Kamu bisa melewati ujian yang sangat sulit di dalam kehidupanmu ya. Kamu dihantam masalah kehidupan bertubi-tubi, masalah datang silih berganti. Dan kamu benar-benar mentalnya tuh diobrak-abrik gitu loh guys ya. Kehidupan kamu itu benar-benar kayak dibikin roller coaster gitu ya. Jadi kayak jatuh bangun tuh sendirian ya. Kamu pernah mengalami keterpurukan hidup yang sangat dahsyat ya, mengalami cobaan atau ujian hidup yang bertubi-tubi, bahkan pernah berada di titik terendah yang mana akhirnya kamu mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening ya. Kamu tersadar siapa kamu sebenarnya, kenapa kamu hidup di dunia ini, untuk apa kamu berada di dunia ini. Kamu akan menyadarinya dan mengetahuinya. Itu kenapa kamu menjadi sosok yang terpilih, karena kamu ini memiliki mental yang kuat ya dalam menghadapi ujian kehidupan. Kamu udah tahan banting di sini ya guys ya. Mental kamu udah teruji. Itu kenapa kamu menjadi sosok yang terpilih. Kemudian di sini kamu menjadi sosok yang terpilih itu karena energimu sangat positif. Dikonfirmasi oleh The Sun ya. Kamu orang yang sangat optimis dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Walaupun kamu udah diobrak-abrik ya oleh badai kehidupan ya, udah ditempa dengan berbagai macam ujian kehidupan, tapi kamu masih memiliki semangat hidup yang tinggi. Kamu masih selalu menyimpan energi positif dan selalu berusaha untuk mempertahankan energi positifmu. Kamu tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Dan kamu bisa keluar daripada kegelapan dengan cahayamu. Karena kamu di sini selalu memelihara energi positif dan kamu selalu berusaha untuk menjadi orang baik. Itu yang membuat kamu menjadi sosok yang terpilih. Kemudian di sini kenapa lagi di antara kamu ini bisa menjadi sosok yang terpilih? Karena kamu ini pernah mengalami berbagai macam kegagalan di dalam kehidupanmu ya. Tapi kamu tidak pernah menyerah dan tidak pernah pupus harapan. Kamu tidak berputus asa dan pantang menyerah dalam mencapai sesuatu, ya. Di sini aku melihat bahwa kamu memiliki harapan-harapan, cita-cita, impian, keinginan-keinginan yang mana pernah kandas, ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu mengharapkan apa yang kamu impikan atau apa yang kamu cita-citakan itu terwujud. Tapi kenyataannya Tuhan berkata lain ya. Kamu ingin menjadi ini, digagalkan. Kamu ingin mendapat itu, digagalkan. Kamu memiliki hubungan yang seperti ini dengan si dia, digagalkan. Jadi banyak sekali kegagalan-kegagalan yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Karena di sini kamu diarahkan pada misi jiwa sebetulnya ya. Kamu sudah pernah mengalami kegagalan-kegagalan, namun kamu di sini tetap berusaha bangkit dari keterpurukan. Itu kenapa kamu menjadi sosok yang terpilih, karena nantinya kamu akan menginspirasi banyak orang dan di antara kamu akan menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih? Karena kamu memiliki kemampuan visioner yang bagus ya. Jadi kamu bisa melihat apa yang ada di depan sana. Bukan berarti kamu peramal ya, tapi memang kamu punya bakat dari lahir, memiliki kemampuan visioner, yaitu kamu bisa melihat sesuatu dan kamu bisa berpikir ke arah depan ya. Bukan berarti kamu hidup di masa depan tuh tidak ya. Kamu hidup di masa sekarang, tapi kamu tahu ke depannya itu apa, harus kemana, tindakan apa yang harus kamu ambil, yang harus kamu putuskan. Kamu tahu konsekuensi atau resikonya kalau kamu berperilaku seperti ini, kalau kamu bertindak seperti itu, kamu tahu ya. Itu yang membuat kamu menjadi sosok yang terpilih, karena kamu mampu berpikir
ke arah depan. Kamu tidak mau pergi ke belakang, ya. Artinya apa yang sudah terjadi itu sebagai cerminan refleksi diri dan pembelajaran buat kamu. Tapi kamu terus tetap melangkah ke depan karena kamu adalah orang yang visioner. Itu kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih, ya. Karena kamu mampu melihat gambaran masa depan dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mencapai sesuatu yang ingin kamu wujudkan di depan sana. Nah, seperti itu, ya. Kemudian, kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih? Itu karena kamu adalah orang yang berwibawa. Kamu orang yang disegani oleh banyak orang sebetulnya, ya. Kalau kamu sudah terbangkit secara spiritual, otomatis aura kamu akan terbuka, terutama aura kepemimpinan kamu. Jiwa leader kamu itu akan muncul ke permukaan, sehingga itu membuat orang-orang sekitar menjadi segan dan enggan, gak berani macem-macem sama kamu, ya. Kamu akan lebih dihargai dan dihormati. Keberadaan kamu dibutuhkan oleh banyak orang karena kamu di sini membawa misi jiwa. Kamu pekerja cahaya yang mana kamu bekerja untuk bisa membantu sesama. Nah, seperti itu ya guys, ya. Oleh karena kamu berwibawa dan kamu juga termasuk orang yang berkarisma, maka kamu bisa mudah mempersuasi atau mempengaruhi orang-orang sekitar. Karena kamu adalah orang yang berpengaruh, ya. Kamu membawa pengaruh bagi lingkunganmu. Keberadaanmu ini sangat berpengaruh. Itu kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih. Karena kamu punya pengaruh. Nah, seperti itu ya guys. Kemudian di sini, kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih? Karena kamu orangnya mudah berbaur, ya. Tanpa melihat background atau status orang. Kamu tidak pernah membeda-bedakan orang, ya. Ini orang kaya, ini orang kismin. Ini orang berduit, ini orang kere. Ini orang cantik, ini orang jelek misalnya gitu ya. Ini orang cakep, ini enggak. Kamu enggak pernah membeda-bedakan orang gitu. Bagi kamu semua orang itu sama, ya. Walaupun mereka memiliki keanekaragaman, walaupun mereka berbeda-beda, tapi kamu tetap berusaha untuk bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Gitu ya guys, ya. Kamu yang mudah berbaur, mudah beradaptasi, mudah bersosialisasi, itu membuat kamu menjadi sosok yang terpilih, ya. Karena kamu mengemban tugas untuk bisa membantu sesama, ya, bekerja di bidang kemanusiaan. Nah, seperti itu, ya. Oke. Next, kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih? Karena kamu di sini membawa cahaya, ya. Membawa cahaya kebajikan. Kamu orangnya suka untuk berbuat kebaikan, ya. Dan kamu suka memberi cahaya kepada orang-orang, ya. Memberi nasihat, memberi saran, memberi petunjuk, membantu orang untuk memecahkan masalah, menemukan solusi, ya. Kamu di sini seperti cahaya bagi orang-orang yang berada di dalam kegelapan, tidak tahu harus kemana. Kamu bisa memberikan orang arahan, ya, petunjuk gitu ya. Kamu adalah seorang pengayom. Kamu adalah seorang pembimbing. Kamu bisa mengayomi orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu, ya. Nah, seperti itu. Itu kenapa kamu bisa menjadi sosok yang terpilih, karena kamu memiliki cahaya, ya. Cahaya di dalam dirimu sendiri yang membuat orang-orang akan merasa tertolong atau terbantu dengan petunjuk yang kamu berikan. Kemudian di sini yang membuat kamu bisa menjadi sosok yang terpilih ada the that, ya. Kamu bisa membawa pembaharuan atau perubahan di dalam kehidupan orang lain, ya. Kamu bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Kamu bisa membawa perubahan di dalam kehidupanmu sendiri dan kehidupan orang lain menjadi lebih baik, ya. Ada pembaharuan yang bisa membuat kamu mengubah sesuatu yang tadinya kacau balau menjadi sesuatu yang lebih terkendali dan lebih aman, lebih damai. Seperti itu ya guys, ya. Kamu sebagai sosok pembawa perubahan di sini ya guys, ya. Yang mana kalau misalnya dalam keluarga kamu, ya, kamu adalah orang yang mendamaikan. Kamu adalah orang yang bisa mendamaikan anggota keluargamu sendiri, ya. Kalau misalnya di dalam keluargamu ada karma leluhur, maka kamu sebagai sosok pemutus karma leluhur itu, ya.
kamu akan mengubah kehidupan keluarga kamu yang tadinya kurang baik atau tidak baik menjadi lebih baik lagi. Kehadiranmu di sini sangat dibutuhkan oleh banyak orang ya guys ya. Itu kenapa kamu menjadi sosok yang terpilih di sini. Karena kamu sebagai pekerja cahaya, yang mana kamu membawa cahaya untuk bisa menaikkan vibrasi bumi ini menjadi lebih naik dengan menebar kebaikan-kebaikan dan kebajikan di dunia ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen Air Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius dan Scorpio. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Ada dance to the rhythm of life. Today, I find the joy in my heart. I lighten my life by releasing what I no longer need. I align myself with who I am and gently acknowledge who I'm not. I'm grateful for what I possess and I'm at peace with what I don't. I appreciate and accept my life as it is. I live according to the will of God. In this way, I dance with life and see the magic of love bloom. Jadi di sini pesannya buat kamu ya, menarilah mengikuti irama kehidupan. Jangan terlalu memaksakan kehendak ya guys ya. Kalau misalnya kamu diarahkan semesta untuk jalan ke sini, ikutin ya. Jangan memaksakan, karena semakin kamu memaksakan, kamu akan semakin menderita. Kenapa? Karena itu bukan jalanmu. Gitu ya, apalagi bagi orang-orang yang terpilih ya guys ya, light worker ya, healer ya, itu benar-benar kayak kita nggak bisa menentang kehendak Tuhan ya. Misalnya kalau kita memiliki profesi tertentu ya di bidang tertentu, terus dibelokkan semesta ya ke arah lain, ikutin. Karena kalau kita semakin berada di pekerjaan itu akan membuat kita semakin terpuruk. Kok bisa ya? Karena orang yang memiliki misi jiwa ya, atau orang-orang yang terpanggil, jiwa-jiwa yang terpilih, itu akan diarahkan oleh semesta kemana dia harus melangkah, kayak gitu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak ya guys ya. Sebetulnya aku pun juga sebelum berkecimpung di bidang readingan ini ya, aku memiliki profesi yang bisa dibilang itu profesi yang formal ya guys ya. Tapi di situ aku tidak mendapatkan soul ya, soul atau jiwa dalam bekerja gitu. Jadi istilahnya tuh kayak robot lah ya, rutinitas yang membosankan gitu ya guys ya. Tapi tetap aku jalani karena ya namanya kita perlu material kan ya, perlu pentacles kan ya. Jadi kita jalanin gitu ya. Tapi ternyata jiwaku nggak di situ. Nah seperti itu ya. Semakin aku memaksakan diri untuk berada di profesi itu atau di tempat itu, aku semakin terpuruk ya, semakin aku nggak bisa berkembang ya. Nanti kalau kita memaksakan itu ada-ada aja gitu, hal yang bikin kita menderita ya. Kita dimusuhin orang, kita akan selalu tergusur, terusir ya. Kalau misalnya kita akan dibuat tidak nyaman di circle itu ya, sehingga kita akan mundur dengan sendirinya gitu ya guys ya. Jadi kayak tidak ada keberuntungan di sana ya, ketika kita memaksakan jalan yang bukan jalannya kita gitu ya. Karena di sini aku udah pernah ngerasain sendiri ya guys ya. Aku terlalu memaksakan profesi aku gitu ya. Aku berada di sana karena kan memang sesuai dengan background pendidikan aku gitu kan. Tapi semakin aku mempertahankan diri di sana ya, semakin banyak sekali kayak hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi gitu ya. Bahkan semakin terpuruk ya. Justru ketika aku keluar dari profesi itu, aku mendapatkan kayak banyak keberuntungan yang datang ke dalam kehidupanku. Nah berarti kan di situ ada campur tangan semesta ya.
Nah, seperti itu. Jadi di sini pesannya buat kamu, belajarlah untuk menari dengan irama kehidupan ini. Artinya mengalir aja. Ya, jangan terlalu memaksakan kehendak gitu loh guys ya. Kalau bukan untuk kita ya, seberapa besar pun atau seberapa kuat pun kita mempertahankan posisi itu akan tetap digagalkan ya. Tidak akan berhasil gitu loh guys ya. Tapi sebaliknya, kita tidak mengusahakan apa-apa, kalau itu untuk kita, buat kita, maka akan jadi milik kita, gitu ya. Jadi di sini memang kayak sudah ditentukan gitu loh, sudah digariskan, sudah ditakdirkan ya. Kamu jalannya tuh ke sini gitu, bukan ke sana. Nah, seperti itu. Aku pun dulu juga pernah maksain ya. Aku mau ke sini gitu, sesuai maunya aku, tapi ternyata itu bukan yang terbaik ya. Ternyata Tuhan tuh lebih tahu gitu apa yang terbaik untuk makhluk ciptaannya ya. Kita hanya tinggal mengikuti petunjuknya saja kemana harus jalan, kayak gitu loh guys ya. So di sini pesannya lagi buat kamu, temukanlah kegembiraan di dalam hatimu ya. Jadi apapun profesi kamu yang kamu lakoni, berkecimpung dimanapun dirimu ya, kalau kamu merasa senang, merasa happy ya, merasa kayak enjoy dalam bekerja, maka disitulah tempatmu. Nah, seperti itu. Dan kamu harus bisa meringankan beban kamu, melepaskan segala sesuatu apa yang tidak diperlukan lagi ya. Jadi kalau sesuatu itu udah nggak diperlukan lagi ya, ya udah lepaskan, tinggalkan, kayak gitu loh guys ya. Karena ada sesuatu yang baru menanti di depan sana. Jadi jangan memaksakan kehendak di sini pesannya ya guys ya. Kamu harus lebih bisa fleksibel untuk menerima sesuatu yang baru yang mau masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya. Dan dari situ pun kamu akan menemukan dirimu yang sebenarnya ya, jati dirimu ya guys. Kamu harus berterima kasih dan bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Dan kamu harus bisa berdamai dengan dirimu sendiri ya. Jangan menentang takdir, jangan menentang kehendak Tuhan. Karena itu akan menyakiti dirimu sendiri ya. Kamu akan terperosok lebih jauh ke dalam penderitaan ketika kamu menentang kehendak Tuhan ya. Lebih hargai dirimu dan terima hidupmu apa adanya. Dulu aku nggak bisa terima ya. Kok aku bisa ngereading kayak gini ya? Kan aku punya profesi nih ya. Oh, ternyata itu bukan jalanku. Kayak gitu loh guys ya. Ternyata dengan readingan ini aku banyak sekali menemui berbagai hal yang bermakna di dalam kehidupanku. Nah, seperti itu ya. Kamu hidup mesti sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kamu ya. Karena maunya kamu itu belum tentu yang terbaik, tapi maunya Tuhan itu sudah pasti yang terbaik ya guys ya. Itu kenapa kamu perlu belajar mengikuti irama kehidupan, mengalir aja ya. Kalau Tuhan memberi petunjuk kamu harus jalan sini, ikutin ya. Nanti kamu akan temukan kamu akan menjadi apa dan akan seperti apa. Kamu akan tahu nanti endingnya gitu loh guys ya. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita ya. Lebih tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Dan tentunya Tuhan selalu akan memberikan kita yang terbaik ya. Segala sesuatu yang terbaik. Oleh karena itu kita hanya perlu bersabar dan lebih fleksibel, melepaskan segala sesuatu yang bukan untuk kita, dan lebih banyak berserah serta berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Ratskumari Tarot Tipatar ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.